Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Pada manga One Piece chapter sebelumnya, kita mendapatkan kejutan yang besar di mana pada akhir panel Monkey D. Luffy tampil sangat berbeda dengan wajahnya yang menyeringai. Sehingga kali ini, hal yang akan kita bahas adalah mengenai One Piece chapter 1044. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada One Piece chapter 1044 kali ini berjudul Prajurit Pembebasan. Pada cover chapter masih menceritakan kisah Niji dan Yonji yang saat ini tergambarkan akan diinvestigasi oleh Oven dan kawan-kawannya. Terlihat juga bahwa mereka sudah siap membawa senjata andalan mereka untuk menyiksa Niji dan Yonji jika mereka berdua tidak mau untuk membuka mulut. Pada awal chapter kita diperlihatkan sosok Gajah Zunisa yang masih mendengar dentuman drum yang semakin mengeras. Lalu Luffy pun berkata, "Apa yang terjadi? Aku, mengapa? Bagaimana aku bisa bangun jika aku kalah? Tiba-tiba aku merasa sangat senang." Saat Luffy berbicara, kita diperlihatkan dari kejauhan bahwa kilat hitam keluar dari tubuh Luffy. Zunisa masih bersama dengan kapal pemerintah dunia di laut dekat Wano Kuni. Momonosuke melihat ke atap Onigashima dengan reaksi gemetar. Momonosuke berkata, "Joy Boy, maksudmu Luffy?" Lalu Yamato pun langsung nyaut, "Apakah itu yang dikatakan oleh Zunisa?" Lalu panel berpindah ke aula kesenangan menara otak kiri. Kita melihat bahwa wanita yang Sanji selamatkan dari Queen sedang merawat Sanji. Sementara itu Sanji sendiri tiba-tiba terbangun dan kaget karena ia merasakan sesuatu. Sanji kaget sambil melihat ke atas. Yang ternyata hal ini bukan hanya terjadi pada Sanji saja, melainkan Trafalgar Law, Kid si Jabrik, kakek Hyogoro, dan Marco si Phoenix juga merasakan yang sama. Mereka merasakan sesuatu dari atas, dan di sini Marco berkata, "Topi jerami, dia masih hidup." Yang mana Otama serta Nami yang saat ini sedang menangis pun memberikan reaksi tangisan ketika mendengar ini. Lalu panel berpindah ke tanah suci Marijoa di ruang otoritas Kastil Pangea. Gorose terus berbicara tentang situasi di Wano Kuni. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah layak kehilangan agen top dan membuat Kaido marah. Lalu Gorose dengan rambut gimbal menjawab bahwa itu adalah sepadan, terutama mengingat masa depan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini. Para Gorose pun saling berkata, pemerintah dunia mencoba untuk menjaga Gomu Gomu no Mi bersama mereka di setiap era. Tapi entah kenapa buahnya selalu hilang. Dan 800 tahun telah berlalu. Ini seperti buah setan mencoba melarikan diri dari pemerintah dunia. Itu mungkin karena kita tahu bahwa Zoan memiliki pikirannya sendiri dan buah itu memiliki nama Tuhan. Nama lain dari Gomu Gomu no Mi adalah Hito Hitonomi Zoan Mitos model Nika. Dan diperlihatkan dalam halaman ganda yang megah dan epik, kita melihat siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Siluetnya identik atau mirip sekali dengan sosok Nika. Meskipun di sini kita hanya melihat siluet hitam, terlihat jelas bahwa Luffy sedang tertawa. Selain itu, suara drum terus berlanjut dan Luffy pun berkata, "Ahahaha." Gorosei pun berkata lagi, tubuhnya memiliki sifat karet dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau, membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah prajurit pembebasan, juga dikenal sebagai Nika Dewa Matahari. Kebangkitan atau awakening akan memberi tubuh karet lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan paling konyol di dunia. Lalu panel berpindah ke aula harta karun di lantai 2 Kastil Onigashima. Orochi masih terjebak di bawah reruntuhan. Orochi berkata, "Hei Hiyori, aku juga menghargai Oden. Aku dipermainkan oleh Kaido. Ayo kabur dari sini bersama. Sekarang lepaskan aku." Lalu Hiyori pun menjawab, "Ayahku menepati janjinya kan? Dia percaya pada janji yang kau dan Kaido buat untuk membebaskan tanah Wano Kuni. Selama 5 tahun, ayahku menari dengan cara yang lucu. Ia bahkan melawan keluarganya. Ayahku menepati janjinya. Dia percaya pada janji untuk membebaskan mereka semua. Dia bahkan bertahan 1 jam terbakar dalam minyak mendidih. Dia selalu tertawa.
Bahkan jika kehidupan seluruh negara dibajak, ayahku menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Ya, kita di sini diperlihatkan sedikit kilas balik antara Oden dengan Hiyori, di mana Oden berkata, "Ada apa, Hiyori?" Hiyori pun menjawab, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja dengan setiap orang yang membicarakan hal buruk tentangmu?" Oden pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja dengan itu. Mengapa kamu bertanya?" "Itu karena aku punya kalian di sisiku." Lalu Hiyori pun menjawab, "Benarkah? Kalau begitu mari kita tetap bersama selamanya." Kembali ke masa sekarang, Orochi pun menjawab, "Oh ya, Oden adalah samurai yang hebat. Sebagai shogun, aku akan menghormati ayahmu." Hiyori pun hanya diam saja mendengar ocehan dari Orochi ini. Kemudian ia melepas topengnya dan berteriak sambil menangis. Hiyori berkata, "Namaku Kozuki Hiyori. Diamlah, kau pria kurang ajar. Bahkan saat perutku kosong dan memakai kain rusak, aku hidup dengan bangga dengan namaku. Kau seharusnya tidak berada di posisi shogun bahkan hanya untuk 1 hari. Kau adalah orang bodoh yang menyedihkan. Dan seiring bertambahnya kebodohanmu, begitu juga nyawa tak berdosa binasa dengan sia-sia." Setelah mendengar ocehan Hiyori, Orochi terlihat takut dan berkata, "Kau tidak akan melakukan apapun padaku kan? Balas dendam tidak terlalu populer saat ini. Dan bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido." Dan tiba-tiba, versi kecil dari Kazenbo milik Kanjuro kembali ke tempat Orochi dan Hiyori berada. Kazenbo Kanjuro berkata, "Orochi sama." Yang sontak Orochi pun cukup kaget melihat ini. Kazenbo Kanjuro pun berkata lagi, "Aku, Fai, memimpin." Lalu Orochi bertanya sambil kebingungan, "Kanjuro, kau kembali pada waktu yang tepat. Ini membalikan keadaan. Bakar wanita itu sampai dia mati. Sungguh sebuah tragik komedi. Sisa-sisa Kozuki, pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah keberuntungan dari yang terkuat." Namun yang terjadi adalah Kazenbo Kanjuro mengabaikan kata-kata Orochi. Dan bukannya pergi ke Hiyori, Kazenbo milik Kanjuro malah membakar habis Kurozumi Orochi. Dan Hiyori pun menatapnya dengan air mata di matanya. Hiyori berkata, "Fajar akan datang." Di sini Orochi sempat meminta tolong kepada Hiyori, namun Hiyori hanya diam saja. Panel berpindah ke atap Onigashima. Di sana kita melihat lagi siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Luffy berkata, "Aku merasa bisa melakukan apa yang aku mau. Detak jantungku terdengar sangat menyenangkan. Ini adalah puncak tertinggiku. Ini adalah Gear 5. Panel berpindah ke lantai pertunjukan. Ledakan besar haki raja tingkat tinggi datang dari atas. Banyak kilat hitam menembus atap dan bawahan Kaido mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Dan tiba-tiba Kaido melihat ke atap dengan tatapan yang khawatir. Ia berkata, "Ada apa di atas atap?" Lalu dalam halaman ganda kita melihat bahwa atap mulai pecah dan lengan Luffy muncul dari lubang. Lengannya besar dan meraih tubuh Kaido dalam bentuk naga tanpa kesulitan. Semua orang melihat pemandangan itu pun langsung terkaget-kaget. Luffy menarik Kaido ke atas, sementara Kaido sendiri memberikan reaksi kaget dengan gaya komedi mata yang keluar. Luffy kemudian meningkatkan massa ototnya dan mulai memutar tubuh Kaido dengan liar. Dan Kaido masang wajah komedi lagi. Matanya keluar seperti gaya komedi yang sering kita lihat entah itu dalam anime maupun kartun Amerika. Luffy kemudian membanting Kaido bolak-balik di tanah. Sampai kemudian Luffy melepaskannya. Kaido bangun dengan kondisi pusing, dengan benjolan di kepalanya dan bintang-bintang kecil keluar darinya. Ya, sekali lagi, gaya komedi ini benar-benar gaya komedi seperti dalam serial kartun pada umumnya. Sementara itu, Luffy tidak bisa berhenti tertawa. Luffy berkata, "Hahaha." Lalu Kaido pun menjawab, "Topi jerami, kamu masih hidup. Terima kasih." Kaido pun langsung mengeluarkan teknik bolo breath-nya. Dan Luffy yang telah kembali ke bentuk normalnya terbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti. Tetapi ketika ia melihat bolo breath dari Kaido,
ia berteriak kaget. Dan lagi-lagi matanya juga menonjol seperti kartun. Luffy meraih tanah dengan tangannya dan merentangkannya, menyebabkan tanah berubah menjadi karet. Bolo Breed Kaido menyentuh tanah, tapi karena sekarang menjadi karet, itu tidak hancur dan menahan serangan. Luffy berubah kembali ke bentuk berototnya dan menarik sebidang tanah, menyebabkan napas Bolo Breed memantul kembali kepada Kaido. Dan terjadi ledakan besar. Kita akhirnya melihat seluruh tubuh Luffy dengan jelas. Nah, ada perbedaan penampilan Luffy di sini. Kemejanya sekarang berwarna putih, bukan berwarna hitam. Rambutnya sekarang terlihat seperti api, dan dia memiliki kerah uap di lehernya dan di bawah ketiaknya. Uap ini mirip seperti uap Luffy dalam mode Gearford Bondman. Alisnya sekarang melengkung mirip dengan Sanji, dan pupil matanya juga telah berubah. Luffy tertawa tanpa henti saat Kaido berdiri, dan Gear 5 secara resmi disajikan. Luffy pun berkata, "Iya." Sementara itu, Kaido berkata, "Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Aku bodoh, aku tidak ingin menang seperti itu." Luffy menatap Kaido dengan tekad dan senyum di wajahnya. Dan Luffy pun menjawab, "Jangan sebut itu, ayo akhiri ini." Dan chapter 1044 selesai sampai di sini. Untuk minggu depan masih belum diketahui libur atau tidak. Namun satu kata untuk mendeskripsikan chapter ini adalah edan. Chapter ini benar-benar gila. Ketika kami membaca spoiler awal mengenai chapter ini, jujur saja kami cukup kecewa. Karena wah, Luffy dibuat menjadi se-overpower itu. Namun, ketika kami membaca manganya dengan mata kepala kami sendiri, kami tidak merasakan kecewa sama sekali. Yang ada justru kami merasa ini adalah hal yang benar-benar memanjakan mata. Kehebohan dari chapter ini sampai pada sosial media Twitter yang ramai membicarakan mengenai chapter 1044. Dan bahkan, sosmed TikTok kami yang jarang sekali muncul tentang One Piece, tiba-tiba muncul tentang konten chapter 1044. Ini membuktikan seberapa dahsyatnya cerita pada chapter ini. Yang paling kami semangati ketika membaca manga ini adalah akhirnya cerita yang dari chapter ke chapter terasa begitu lambat, kini bergerak sangat cepat. Hanya dengan satu chapter, kekuatan Luffy berkembang secepat itu dengan fakta bahwa buah setannya bukanlah Gomu Gomu no Mi, melainkan buah setan Zoan Mitos Hito Hito no Mi model Nika. Satu hal yang ingin kami tekankan mengenai chapter ini adalah mengenai seberapa hebatnya buah setan Hito Hito no Mi model Nika ini. Dikatakan bahwa buah setan ini seakan-akan menjauh dari pemerintah dunia. Buah setan ini selalu menghilang di era manapun. Yang bisa dikatakan buah setan ini memiliki pikiran atau caranya sendiri. Yang lagi-lagi hal yang kami sebutkan tadi sudah disebutkan oleh Gorosei, yang artinya ini adalah data yang cukup valid. Dan apakah mungkin buah setan ini memiliki beberapa syarat untuk mencapai awakening? Yang dari kita lihat, awakening terjadi tergantung dari seberapa hebat sang pengguna dalam melatih kegunaan buah setannya. Itu dikatakan oleh Doflamingo pada saat arc Dressrosa. Dan sebelumnya, Luffy dalam keadaan yang katakanlah nyawanya di ujung tanduk. Ia benar-benar sekarat dan tak berdaya. Lalu tiba-tiba ia menjadi sangat sehat dan bahkan bisa membuat naga Kaido menjadi seperti mainan karet. Sehingga kami pikir, apakah mungkin yang memberikan Luffy awakening adalah karena buah setan itu sendiri, yakni Hito Hito no Mi model Nika ini mengizinkan sang pengguna untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Mungkin hal ini sama seperti palu Thor pada serial Marvel, di mana sang palu milik Thor ini memilih sendiri apakah sang penggunanya ini worth it atau tidak dalam menggunakan dirinya. Di mana dikatakan bahwa orang yang bisa mengangkat palu Thor adalah orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Nah, Luffy sendiri sejauh cerita berjalan, ia sudah membebaskan banyak sekali orang. Bahkan hampir dari seluruh kru Luffy itu Luffy dapatkan dari cara membebaskan mereka. Belum lagi dengan tekad yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy. Kami pikir salah satu hal yang membuat Luffy awakening adalah karena buah setan ini menilai bahwa Luffy itu worth it. Dan akhirnya terjadilah awakening atau kebangkitan buah setan. Dan dikatakan pada chapter-chapter sebelumnya oleh Gorosei bahwa buah setan itu tidak bangkit selama berabad-abad. Ingat loh, Gorosei di sini mengatakan bangkit atau awaken, yang artinya ada kemungkinan dalam era sebelumnya sudah ada pemakan buah setan ini, namun mereka tidak berhasil membangkitkannya.
Alasannya kenapa? Mungkin karena buah setan ini menilai bahwa pengguna buah setan sebelumnya tidak worth it untuk memiliki kekuatan full dari buah setan yang satu ini. Hoho, seru sekali. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.